الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kepada kita nikmat taufik sehingga kita bisa mudah melakukan ketaatan, mudah melakukan perintah, dan dimudahkan pula meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita telah selesai mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima segala ibadah yang kita lakukan dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita ketahui bahwasanya langit itu ada pintu-pintunya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan pintu-pintu langit itu dibuka. Fakanat abwaba, dan langit itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak pintu. Ya. Dan jamaah sekalian, pintu langit ini kadang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kadang ditutup oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu langit, maka itu ada hikmahnya, ada sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu langit. Apa hikmahnya, apa sebabnya? Seorang ulama Syafi'iyah, Al-Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala, menyebutkan ada 3 sebab. Beliau sebutkan ada 3 sebab hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu langit. Beliau katakan yang pertama, kinayatun an husnil qabuli wa sur'atil wusuli. Itu pertama. Jadi kata beliau, ketika pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu pertanda saat itu husnul qabul, ya, sangat bagus penerimaan amalan. Jadi amalan saat itu sangat bagus diterima. Wa sur'atil wusul, dan sangat cepat
amalan itu sampai. Jadi ketika Allah membuka pintu langit, maka di saat itulah, di waktu itulah, itu amalan sangat bagus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat cepat amalan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, kata beliau, ketika pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata beliau, kinayatun antawatuli hubuti ghaithir rahmah. Maka itu pertanda saat itu, ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak diturunkan dan begitu deras rahmat Allah dikucurkan kepada hamba-hambanya. Jadi saat Allah membuka pintu langit, itu pertanda apa? Pertanda bahwa saat itu, di saat pintu langit dibuka oleh Allah, di saat itu banyak sekali rahmat Allah diturunkan dan begitu derasnya Allah kucurkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ketika pintu langit dibuka, kata beliau, kinayatun an raf'il hijabi wa izalatil mawani wa tulqad du'a bil qabuli. Di saat itu, ya, hijab diangkat oleh Allah. Hijab diangkat oleh Allah dan penghalang-penghalang doa itu disingkirkan oleh Allah. Sehingga saat itu doa-doa itu makbul. Doa-doa mustajab pada saat itu. Jadi ketika Allah membuka pintu langit, maka Allah menyingkap hijab yang menghalangi doa diterima, menyingkirkan semua penghalang-penghalang, sehingga saat itu sangat bagus untuk berdoa dan saat itu sangat mustajab doa-doa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 sebab atau 3 hikmah yang boleh disebutkan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, penting bagi kita mengetahui kapan pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah. Kapan pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bersemangat beramal di situ dan banyak berdoa di waktu tersebut. Sebab tadi disebutkan, ketika pintu langit dibuka, di saat itulah sangat bagus diterima amalan dan sangat cepat sampai amalan pada saat itu. Makanya di saat itu diperbanyak ibadah kepada Allah, bersemangat melakukan ketaatan di waktu-waktu Allah membuka pintu langit. Kemudian di saat pintu langit dibuka, memperbanyak berdoa. Banyak berdoa di waktu-waktu tersebut, banyak melakukan ketaatan, sebab rahmat Allah saat itu turun dan doa-doa hamba itu mustajab di waktu-waktu tersebut. Maka jemaah sekalian, kita akan sebutkan beberapa waktu saat itu pintu langit dibuka oleh Allah Taala. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu setelah di saat matahari tergelincir, di saat matahari tergelincir di waktu zuhur. Ya, di saat matahari tergelincir di waktu sholat zuhur, karena waktu sholat zuhur itu masuk saat matahari tergelincir. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, diceritakan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi setiap matahari tergelincir, Nabi mengerjakan sholat 4 rakaat. Nabi mengerjakan sholat 4 rakaat. Kemudian Nabi berkata, di waktu itulah tuftahu abwabus sama. Tuftahu abwabus sama. Di waktu tergelincir matahari, dibuka pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala turtaju hatta tusallat dhuhr. Kata Nabi, dan pintu itu tidak akan ditutup oleh Allah sampai sholat zuhur selesai dilaksanakan. Maka apa kata Nabi? Maka saya sangat senang amalanku naik kepada Allah dalam keadaan saya melaksanakan sholat.
Salat apa kan yang dilakukan oleh Nabi? 4 rakaat salat sunnah qabliyah duhur. Sebab lebih afdalnya itu 4 rakaat. Boleh 2 tapi lebih afdal 4 rakaat sebelum duhur. Nah, Nabi sebutkan tadi di waktu zawal, di waktu tergelincir matahari, di saat itulah pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, barakallahu fikum. Yang kedua itu di antara 2 sholat, di saat hamba menunggu sholat berikutnya. Jelas ya? Jadi misalnya sholat maghrib kemudian isya. Contoh ya, antara maghrib dan isya, ketika hamba menunggu sholat isya, maka di saat itulah dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Jadi antara 2 sholat ini, itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya, sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-maghrib. Kami pernah salat bersama Nabi salat maghrib. Selesai salat maghrib, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'a. Kata Nabi, kami, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, kami pernah salat bersama Nabi salat maghrib. Iya. Kemudian kata beliau, setelah selesai salat, ada orang yang tinggal, ada orang yang pulang. Jadi ada orang yang tinggal menunggu salat isya, ada orang yang pulang. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang musri'an, datang dengan bergegas, datang berjalan cepat. Wa qad hafazahu nafas. Saking cepatnya Nabi datang berjalan cepat sampai-sampai nafasnya Nabi tersengal-sengal gitu. Nafasnya Nabi tersengal-sengal, dan Nabi saat itu mengangkat kainnya, mengangkat jubahnya, mengangkat bajunya, dia cakap sarungnya, sampai-sampai hampir kelihatan lututnya. Cepat jalan-jalan ya. Musa Rasulullah mendatangi sahabat yang masih berada di masjid menunggu sholat isya. Apa kata Nabi kepada mereka? Abshiru, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Hada rabbukum, kata Nabi, ini Tuhan kalian ini. Fataha baban min abwabis sama. Saat ini Tuhanmu telah membuka satu pintu langit dari pintu-pintu langit. Saat ini Tuhanmu telah membuka satu pintu langit dari pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian, memuji kalian, dan membanggakan kalian di hadapan malaikat. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Unduru, wahai malaikat, lihatlah hamba-hamba. Lihatlah hamba-hamba. Ya, mereka telah menunaikan satu kewajiban, wa yaqdiruna ukhra, dan lihat setelah mereka mengerjakan satu kewajiban, mereka menunggu lagi kewajiban berikutnya. Mereka sudah mengerjakan salat maghrib, mereka tidak pulang. Mereka menunggu lagi kewajiban berikutnya sholat isya. Maka di saat itulah kata Nabi, Allah bukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Jemaah sekalian, barakallahu fikum. Ini waktu yang kedua. Ya, waktu yang kedua Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu langit. Di sini ada keutamaan. Ada keutamaan kalau kita menunggu sholat berikutnya, tidak pulang ke rumah karena menunggu sholat berikutnya. Di sini ada keutamaan lagi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdith." Dan malaikat itu senantiasa mendoakan kalian selama masih berada di tempat sholat, tidak pulang selama tidak batal wudhunya. Didoakan malaikat, ya Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Wahai malaikat, ya Allah, ampunilah dosanya dan berikanlah rahmatmu kepadanya. Ya, dan Nabi SAW
mengatakan bahwa orang yang menunggu sholat berikutnya dia dicatat, tetap tercatat di sisi Allah sebagai orang yang sholat. Jadi kita hanya menunggu, menunggu sholat berikutnya tidak pulang, maka duduknya kita di masjid itu kata Nabi, dia dianggap dan dicatat sebagai orang yang mengerjakan ibadah sholat. Barakallahu fikum. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga di antara waktu-waktu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu di tengah malam. Di tengah malam, di saat banyak orang sudah terlelap dalam tidurnya, di saat itulah pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, tufattahu abwabus samai nisfal lail. Pintu-pintu langit dibuka lebar, dibahasakan dengan tufattah. Kalau tadi tuftah, ya, kalau tuftah dibuka. Kalau tufattah pakai tasbih, tufattah artinya dibuka dengan sangat lebar. Tufattahu abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka dengan sangat lebar. Kapan? Nisfal lail, di waktu tengah malam. Fanada munadi, kemudian di waktu itulah malaikat menyeru, malaikat memanggil hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat? Hal min da'in fayustajabu lah. Siapa yang berdoa pada waktu ini akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pintu langit dibuka? Ya, tadi disebutkan bahwa ketika pintu langit dibuka itu pertanda bahwa hijab dan penghalang doa disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di waktu tengah malam itu, ya, ketika Allah membuka lebar pintu langit, malaikat berkata, "Fahal min da'in fayastajabu lah." Siapakah yang berdoa pada waktu ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal min sa'il fayu'tiyalah. Siapa yang meminta sesuatu kepada Allah akan diberikan apa yang dia minta. Ya, dan kata Nabi, siapa yang saat ini mendapatkan kesulitan hidup, kemudian dia berdoa, fayufraju anhu, maka akan dihilangkan kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fala yabqa muslimun da'a bi da'watin illa istajaba Allahu lahu. Maka setiap muslim yang berdoa pada waktu ini, ya, setiap muslim yang berdoa dengan satu doa pada waktu ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya, kecuali, dan mengatakan kecuali ada orang yang tidak dikabulkan doanya waktu itu walaupun dia berdoa, kecuali kata Nabi, illa zaniyatan tas'a bi farjiha, kecuali seorang perempuan yang berzina yang menjajakkan kemaluannya. Kecuali perempuan yang berzina pada malam itu yang menjual kemaluannya, maka dia tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang tidak diterima doanya walaupun pintu langit dibuka, tapi dia tidak diterima doanya adalah asyar. Yang dua, yang pertama wanita yang berzina yang menjual kemaluannya. Yang kedua asyar itu pemungut pajak. Asyar itu kalau di keterangan ulama hadis itu orang yang memungut pajaknya pedagang yang lewat. Karena dulu kan tengah-tengah malam itu pedagang lewat dari onta dari apa, ada di tengah jalan menunggu pajak mereka. Asyar, kepala, ya. Ya, itulah. Pokoknya memungut pajaknya orang, meminta jatahnya, itu tidak punya hak dia di situ. Asyar namanya. Tapi dibahasakan asyar karena mereka minta 1/10 dari minta. Makanya seperti ini, ya, kata Nabi, walaupun mereka berdoa di malam itu, pintu langit dibuka, mereka tidak berdoa, tidak dikabulkan doanya, tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian juga jamaah sekalian, yang terakhir, di antara waktu-waktu yang pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu setelah azan sampai koma. Ada hadis tentang itu, ya. Setelah azan itu idza nada al-muadzin, kalau muadzin sudah mengumandangkan azan, futihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya sangat dianjurkan itu setelah azan, ya kita berdoa di situ. Antara azan dan iqamah dianjurkan untuk kita memperbanyak berdoa di waktu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Baik, silakan ada pertanyaan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Pak RT terpilih, waktu doa ini Pak Ustaz pernah saya mendengar bahwa sebelum berdoa dianjurkan lebih baik bersih dulu baru berdoa. Apakah kita itu untuk lebih afdalnya langsung saja berdoa atau bersih dulu atau bagaimana? Iya. Jadi di masa Nabi ada seorang sahabat yang langsung berdoa. Jadi tidak ada pendahuluan, langsung berdoa. Itu terjadi di masa Nabi. Maka Nabi tegur, apa kata Nabi? Ajilah hada, ini orang terlalu terburu-buru. Kata Nabi, ajilah hada, ini orang terlalu terburu-buru. Kemudian Nabi mengatakan, idza shalla ahadukum, kalau kalian berdoa, faliyabda bitahmidillah, maka hendaklah dia mengawali dengan pujian-pujian kepada Allah dulu. Jadi hendak dia mengawali dengan pujian-pujian kepada Allah. Kemudian setelah dia memuji-puji Allah, falyusalli 'alan nabi, kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis itu, sebelum kita berdoa dianjurkan apa? Melakukan pujian-pujian dulu. Ya, mungkin itu dibahasakan dengan zikir-zikir, tapi yang dimaksud pujian-pujian. Nah, ada beberapa pujian-pujian itu yang bagus dibaca. Ya, yang bagus sekali dibaca. Seperti misalnya Nabi mengatakan, ya, ketika mendengarkan ada sahabat membaca itu, Nabi mengatakan ini orang, ya, Nabi menyebutkan ini termasuk sebab-sebab doanya cepat dikabulkan, yaitu bacaan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhaduka antallahu la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu berdoa. Jadi tadi itu dia baca Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, kemudian kata Nabi setelah itu berdoa. Atau pakai pujian-pujian yang lain. Ya, seperti ya hayyu ya qayyum, pada membaca itu ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Atau yang lain, yang jelas kita memuji dulu Allah. Atau pakai alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira. Pokoknya memuji dulu Allah Subhanahu wa taala, baru kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi yang dimaksud di situ bukan zikir-zikir. Artinya ada pujian-pujian kepada Allah sebelum kita menyebutkan doanya. Ya. Sebagaimana kalau kita kepada manusia, kalau dipuji orang belum minta, itu bagus. Tapi kalau langsung diminta, ya itu kurangan ya. Tapi kalau kita muji-muji dulu Allah, menyanjungkan doa Allah dulu, besar-besarkan Allah, baru minta sesuatu kepada Allah, maka Allah sangat suka. Allah sangat suka. Nah, barakallahu fiik. Nah.